Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kebahagiaan bagi saudari-saudaraku pencinta mutiara iman. Di manakah Tuhan ketika suatu tragedi terjadi? Ini adalah pertanyaan yang diajukan setelah segala sesuatu, mulai dari bencana alam, COVID-19, tindakan kekerasan, dan setiap kenyataan pahit yang kita atau orang terdekat kita alami. Ketika kita mendengar tragedi semacam itu, naluri alami manusia kita adalah mundur ketakutan sebelum berusaha keras dan entah bagaimana memahami apa yang sedang terjadi. Tetapi tragedi jarang dipahami dengan mudah, yang biasanya berarti bahwa Tuhanlah yang akhirnya disalahkan. Di manakah Tuhan? Ini adalah pertanyaan yang langsung terlontar di dalam bibir kita. Tetapi ini bukanlah pertanyaan yang wajar untuk ditanyakan. Penyelidikan semacam itu tidak hanya mengasumsikan bahwa Tuhan tidak ada. Itu juga menyiratkan bahwa jika Tuhan ada di sana, kejadian seperti itu tidak akan terjadi. Tetapi tidak satu pun dari implikasi tersebut yang benar. Sehingga muncul pertanyaan, apakah segala yang terjadi karena kehendak Tuhan? Ada suatu sharing dari seorang wanita single. Dia dan teman-temannya semuanya telah memahami dan mengerti panggilan hidupnya untuk menikah. Mereka membahas keadaan lajang mereka. Kapanpun topik muncul, pasti seseorang akan berkata, mungkin Tuhan sedang mempersiapkan mereka. Mungkin Tuhan ingin mereka menunggu. Sesuatu tentang kalimat itu selalu membuat mereka kesal. Mereka semua mendekati usia 30. Sangat setia pada kehendak Tuhan dan telah hidup seperti itu selama bertahun-tahun. Tanpa Tuhan yang menginginkan bahwa mereka benar-benar sempurna sebelum mereka memasuki hubungan yang serius, mereka tidak mungkin memikirkan apalagi yang mungkin mereka perlu ubah.
Apalagi mengapa potensi perubahan tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menjadi suatu kenyataan. Tentu saja ketidakmampuan mereka untuk memahami kemungkinan seperti itu hampir tidak mengesampingkan keberadaan Tuhan. Tetapi bukankah agak lancang untuk berasumsi bahwa Tuhan menghendaki kita untuk tetap melajang hanya karena keadaan mereka saat itu? Jika kita percaya pada pemikiran ini, yaitu bahwa keberadaan sesuatu adalah indikasi kehendak Tuhan, mari kita bawa pemikiran itu kepada suatu kesimpulan yang ekstrim, namun alami. Apakah Tuhan mengizinkan setiap kejahatan terjadi? Syukurlah bagi mereka. Jawaban atas pertanyaan itu dengan sangat keras dijawab, tidak. Namun, mengapa kita begitu cepat terjerumus ke dalam pemikiran yang salah ini dalam hal-hal lainnya? Masalahnya ada dua. Pertama, kita tidak memperhitungkan anugerah kehendak bebas, bahwa hal-hal terjadi sama sekali bukan merupakan indikasi bahwa Allah menghendaki hal itu terjadi. Dosa adalah contoh terbesar dari ini. Tuhan tidak akan pernah menginginkan dosa itu ada dan mendatangkan malapetaka di dunia ini. Namun memang demikian. Mengapa? Bukan karena Dia menghendaki, tetapi karena Dia memberi kita anugerah utama, yaitu kebebasan. Pilihan untuk memilih apakah kita akan bekerja sama dengan Tuhan atau tidak, dan menyesuaikan keinginan kita dengan kehendaknya. Yang kedua, kita tidak memperhitungkan tindakan kejahatan, meliputi semua situasi, bahkan yang pada dasarnya jahat, dengan pernyataan umum yang mengklaim bahwa semua yang terjadi di dunia ini, entah bagaimana, karena kehendak Tuhan, adalah menganggap bahwa Dialah satu-satunya yang bekerja. Tetapi Dia tidak. Terlalu sering kita lupa bahwa Tuhan memiliki musuh. Dan mengutip penyair Charles Baudelaire, trik terbesar yang pernah dilakukan iblis adalah meyakinkan dunia bahwa Dia tidak ada. Padahal iblis memang ada, dan tujuannya adalah untuk berperang terhadap mereka yang mematuhi perintah-perintah Allah dan memberikan kesaksian tentang Yesus. Kita bisa baca di Wahyu 12 ayat 17. Perang ini dilancarkan bukan melalui serangan fisik, melainkan melalui tipu daya yang halus, taktik yang cocok untuk bapak dari segala dusta menurut Yohanes 8:44. Tujuan utama adalah untuk memisahkan kita dari Tuhan, dan strateginya adalah mendorong kita untuk menyalahgunakan karunia keinginan bebas yang tak ternilai itu untuk membuat jarak antara kita dan Tuhan kita. Apa yang Dia lakukan di Taman Eden masih kita lakukan hari ini, menimbulkan keraguan dalam pikiran kita dan menyarankan bahwa kita bertindak dengan cara yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Semua dengan harapan bahwa kita memilih untuk mengikuti jalan si jahat, dan dengan melakukan itu menggagalkan kehendak Tuhan. Jadi, ketika iblis datang ke teman-teman mereka yang masih single, mungkin Tuhan entah bagaimana mempersiapkan mereka dengan cara yang belum mereka pahami. Namun, di sisi lain, bukankah mungkin juga calon suami atau pasangan mereka dimanapun atau siapapun mereka yang menahan proses tersebut? Mungkin Tuhan bertindak dalam situasi ini dengan mempersiapkan mereka. Mungkin mereka telah menjadi mangsa kebohongan setan dan tidak mau atau tidak dapat menjalankan panggilan mereka saat ini. Atau
Mungkin mereka berdua salah mengambil jalan selama ini. Mungkin jalan cinta yang sangat panjang ini bukanlah yang dikehendaki Tuhan pada awalnya sama sekali. Mungkin itu hanya akibat kejahatan melakukan yang terbaik dengan mencoba merusak rencana Tuhan yang sempurna. Mari kita lihat orang tua pertama kita sebagai contoh dari tarik-menarik spiritual ini. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Dia menempatkan mereka di Taman Eden dan mengeluarkan satu perintah sederhana: jangan makan dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kita baca di Kejadian 2 ayat 16-17. Tuhan ingin bahkan berkehendak bahwa mereka akan mengindahkan permintaannya. Tetapi Dia tidak menghapus dari mereka kebebasan untuk mengabaikannya. Dia juga tidak mencegah mereka mendengar kebohongan ular. Tuhan adalah Tuhan, dan karena itu Maha Tahu. Dia pasti tahu apa yang terjadi ketika iblis mendekati mereka dengan menyamar. Tetapi karena Dia mencintai mereka dan karena Dia ingin cinta mereka kepadanya menjadi hasil dari pilihan bebas dan bukan hanya suatu pengaturan yang kaku seperti robot, Tuhan memberi Adam dan Hawa pilihan untuk memutuskan sendiri apakah mereka akan tetap setia pada rencananya. Sehingga membawa kita kembali kepada pertanyaan awal, di manakah Tuhan ketika semua tragedi ini terjadi? Tuhan tidak hanya Maha Tahu, tetapi juga Maha Adil. Jadi meskipun Dia memberikan kebebasan kepada Adam dan Hawa untuk membuat keputusan sendiri, kita tidak memiliki alasan untuk percaya bahwa Tuhan membiarkan mereka sendirian selama masa pencobaan. Faktanya, mempercayai hal seperti itu sama saja dengan menggambarkan kurangnya kepercayaan dalam kasih dan penyelenggaraan ilahinya. Tuhan mencintai kita. Dia tidak ingin kita menderita. Dia tidak ingin kita berdosa. Tetapi karena Dia mencintai kita, Dia memberi kita kebebasan, yaitu kebebasan yang memungkinkan kita membuat pilihan yang pada akhirnya dapat mengakibatkan penderitaan bagi diri kita sendiri dan orang lain. Namun, meskipun Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk memilih Dia, itu tidak berarti bahwa Dia meninggalkan kita sendirian di saat-saat pencobaan kita. Mungkin Dia membuat dirinya dikenal oleh Adam dan Hawa dengan suatu kecurigaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Mungkin kehadirannya berupa tarikan atau kerinduan jauh di dalam hati mereka, meminta mereka untuk menghormati dan menjunjung tinggi cinta dan kepercayaan yang menjadi ciri hubungan mereka dengannya. Kita tidak akan pernah tahu secara pasti bagaimana Tuhan mendukung makhluk tercintanya, tetapi kita tahu sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikian dikatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Jadi ketika tragedi terjadi dan dunia kita diguncang, kita tidak dapat berasumsi bahwa hal seperti itu adalah kehendak Tuhan hanya karena itu terjadi. Kita juga tidak dapat berasumsi bahwa Tuhan tidak hadir, tidak sepenuhnya sadar, dan tidak bertindak dalam situasi tertentu. Jadi, bagaimana kita tahu bahwa Tuhan tidak memberinya perasaan untuk mencintai lawan jenis yang mungkin telah memiliki perasaan kepadanya?
Bagaimana kita tahu bahwa para pria tersebut tidak mengikuti perasaan hatinya? Jawabannya adalah kita mungkin tidak pernah mengetahui hal-hal tersebut dengan pasti. Tetapi yang kita ketahui adalah Tuhan berpartisipasi secara aktif dalam hidup kita. Dia tidak hanya menciptakan dunia dan pergi begitu saja, meninggalkannya pada desainnya sendiri. Tidak, Dia selalu bersama kita, selalu melibatkan kita dalam percakapan, melalui kitab suci, melalui gereja, melalui ciptaannya, dan melalui hati kita. Tidak pernah ada momen ketika kita terpisah dari Tuhan. Ketika tragedi melanda, Tuhan menyertai kita, merasakan sakit kita, berbagi beban kita, dan memanggil kita semua untuk mempersatukan diri kita dengan Dia dalam kasih. Percaya bahwa Dia sebenarnya adalah kebangkitan dan hidup, seperti yang dikatakan dalam Yohanes 11 ayat 25. Percaya bahwa Dialah yang Dia katakan, Tuhan yang penuh kasih, menginginkan rancangan damai sejahtera kita dan bukan rancangan kehancuran kita, seperti yang dikatakan dalam kitab Yeremia bab 29 ayat 11. Iblis mungkin merencanakan dan manusia mungkin goyah, tetapi rencana Tuhan meskipun mungkin terganggu, tidak akan pernah terhalang untuk mencapai tujuan akhirnya. Itu benar-benar merupakan kemuliaan Tuhan kita yang tidak menginginkan kejahatan, tetapi dalam kasih-Nya yang besar mengambil segalanya, bahkan kejahatan yang berusaha menghalangi Dia dan mengubahnya menjadi titik awal untuk kebaikan. Seperti yang diingatkan oleh Santo Paulus kepada umat di Roma bab 8 ayat 28. Dalam segala hal, Tuhan bekerja untuk kebaikan dengan mereka yang mencintainya, yang dipanggil sesuai dengan tujuannya. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat buat kita semuanya.